Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nita Putri dalam program MQ Tips. Sahabat MQ, berdagang adalah kegiatan muamalah yang dilakukan dari zaman dulu hingga saat ini. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan lahiriah maupun batiniah. Berdagang merupakan kegiatan yang mulia dan bisa menjadi amal solih loh sahabat MQ. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berniaga dan bermuamalah sebelum mendapatkan amanah menjadi nabi dan rasul. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dikenal sangat dipercaya. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dititipi barang-barang oleh kaum Quraisy dan digelari sebagai Al-Amin. Dalam sabdanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menekankan bahwasanya dalam transaksi jual beli ada yang dinamakan hak khiyar, yaitu membatalkan atau melanjutkan transaksi selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dari transaksi jual beli tersebut. Namun jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan itu tidak akan hadir dari transaksi jual beli tersebut. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Sahabat MQ, berikut ini beberapa tips yang bisa kita ikhtiarkan untuk mendapatkan keberkahan dari cara berdagang ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, meniatkan segala sesuatunya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ, segala sesuatu yang kita lakukan tentulah harus berlandaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya karena ingin mendapatkan keuntungan dunia saja, atau kita ingin mendapatkan harta yang banyak saja. Tapi kita harus meniatkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah bersikap jujur. Dalam berdagang, kita dianjurkan untuk bersikap jujur sahabat MQ, di mana kita bisa memberikan informasi yang benar, akurat, dan lengkap. Tidak memberikan informasi yang bohong, bahkan sampai melebihkan atau mengurangi timbangan. Ini sesuatu hal yang harus dihindari. Karena dengan kebohongan ini sahabat MQ, keberkahan dari Allah dan pertolongan dari Allah tidak akan turun untuk kita. Maka kejujuran dalam berdagang ini akan membuat para pelanggan menjadi percaya, maka mereka akan kembali lagi untuk membeli produk yang kita tawarkan. Yang ketiga adalah menjual barang yang halal dan berkualitas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita, ketika beliau berdagang, beliau akan mencari tahu sahabat MQ, bahannya dari apa, kemudian sumbernya dari mana, agar bisa diperhatikan dengan sangat baik apakah sumbernya halal ataupun tidak, dan bagaimana kualitas barangnya, apakah baik ataupun buruk. Maka jika kualitas barangnya kurang baik, beliau akan menyampaikan kepada konsumen bahwasannya barang tersebut kualitasnya kurang baik. Yang keempat adalah mengambil keuntungan sewajarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika mengambil keuntungan dengan wajar sahabat MQ, tidak berlebihan. Karena sahabat MQ, ketika kita mengambil keuntungan dengan berlebihan, hal ini akan menyebabkan pelanggan tidak ingin membeli atau barangnya menjadi tidak laku. Walaupun dalam hukum Islam tidak ada batasan tertentu dalam mengambil keuntungan. Diriwayatkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah membeli seekor kambing dengan keuntungan 100%. Di kisah yang lain, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Zubair bin Awam yang membeli sebidang tanah dengan harga tertentu dan kemudian hari dijual kembali oleh anaknya yang bernama Abdullah bin Zubair dengan keuntungan 9 kali lipat. Walau demikian, menurut seorang ulama bernama Syekh Wahbah Al-Zuhaili mengatakan bahwasannya mengambil keuntungan jangan lebih dari sepertiga modal. Yang kelima, saling menguntungkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menggunakan prinsip suka sama suka, yang artinya kedua pihak sama-sama rela dalam mencapai kesepakatan. Dengan demikian, keduanya akan merasa sama-sama diuntungkan. Yang keenam adalah bersikap ramah kepada pembeli. Sebagaimana pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat ramah kepada sesama, maka pribadi ini yang harus kita terapkan ketika berdagang. Karena sahabat MQ, ketika kita bersikap ramah,
maka pembeli akan merasa nyaman dan mereka ingin kembali lagi untuk membeli produk yang kita jual. Beda halnya ketika kita tidak bersikap ramah, maka pembeli akan merasa malas dan mereka tidak ingin kembali untuk membeli produk yang kita jual. Itu dia sahabat MQ beberapa tips yang bisa kita ikhtiarkan untuk menghadirkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdagang ala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat MQ, sebagaimana dahulu Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha terpesona dengan kepribadiannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam berdagang dan bermuamalah, maka kita selaku umatnya hendaklah mencontoh akhlak dan kepribadian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Saya Nita Putri dari MQ FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.